Aku terbangun dari tidurku, lalu membuka pintu kamar dan berjalan keluar melihat suasana rumah yang sedikit berbeda. Aku berjalan menuju dapur. Kulihat Bunda Lily sedang membersihkan meja dapur. Aku menoleh ke arah jendela besar di dapur. Kulihat Adam sedang berada di kebun menyiram tanaman. Menyadari akan kehadiranku, Bunda Lily langsung menyambutku dengan senyuman, "Selamat pagi, Alisa." Aku terkejut dengan semua perubahan ini. Kenapa bisa begitu cepat? Bahkan masih belum bisa menghapus kenangan pahit kemarin, namun sekarang kehidupan baru datang di dalam rumahku. "Pagi, Bunda Lily. Apakah kau yang menyiapkan semua ini?" Tanyaku. "Ya, Alisa mau sarapan pakai apa? Nasi goreng atau roti? Atau kamu mau membawa bekal?" Tanyanya yang membuatku ingin menangis. Bahkan Mami tidak pernah melakukan ini untukku. Tak kusangka air mataku menetes membasahi pipi. Kuseka air mata itu, kala Bunda Lily menghampiriku lalu memelukku. "Kenapa menangis? Jangan ingat yang sudah usai. Alisa anak pandai. Kamu harus rajin bersekolah dan belajar agar bisa hidup bahagia. Ayo sarapan. Bunda tidak ingin melihatmu menangis lagi." Setelah sarapan, Adam akan mengantarmu ke sekolah. Aku menatapnya sendu lalu menunduk karena aku malu akan diriku yang tak pernah bisa bergaul dengan orang lain sejak Daddy dan Mami sering bertengkar. "Tidak usah, Bunda. Aku bisa berangkat sendiri." "Tak perlu sungkan, Alisa. Dadimu menitipkanmu pada Bunda. Dan itu amanah bagi Bunda, jadi harus dijalankan dengan baik agar mendapat ridho Allah. Lagian Adam juga mau mengajar di pesantren yang tak jauh dari sekolahmu kok," jawabnya dengan jelas. Aku mengangguk malu dan melanjutkan sarapan. Selesai sarapan, aku diantar ke sekolah dengan Adam. Kurasa aku tak sopan memanggilnya hanya dengan sebutan Adam. Aku turun dari mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Adam. Dia pun berlalu meninggalkanku yang sudah masuk ke sekolah. Aku teringat akan perkataan Bunda Lily. Ridho Allah. Siapa sih itu Ridho dan Allah? Kenapa Bunda Lily menyebut itu? Aku penasaran sekali, ucapku sambil berjalan menuju kelas. Kulihat ada seorang siswi dibully di koridor kelas. Kuhampiri mereka dan melihat siswi tersebut. Aku menatap mereka yang membuli siswi itu. Mereka lalu pergi setelah mengetahui bahwa aku yang melerai aksi mereka. Siswi itu menangis. Ia mengenakan seragam sekolah yang lain dariku. "Kau tidak apa-apa. Untuk pertama kalinya aku mengajak orang lain mengobrol di sini. Dan untuk pertama kalinya juga aku peduli akan orang lain. Entahlah. Sejak saat aku melihat orang-orang di bangunan itu beribadah, ada yang lain di hati dan jiwaku. Aku seperti terbawa arus keindahan, ketenangan dan ketentraman di sana. Rasanya aku ingin kembali lagi ke sana. Aku tidak apa-apa. Terima kasih ya Alisa Pauline," ucap siswi itu mengejutkanku dari lamunan itu. Bagaimana ia tahu namaku? Aku menatap seragam sekolahku yang tertera namaku di sudut kiri, di atas simbol OSIS. "Sama-sama. Siapa namamu? Dan kenapa seragammu berbeda?" "Kau anak pindahan," ucapku dengan begitu banyak pertanyaan. "Namaku Aisyah Suci. Aku anak baru di sini. Aku dapat beasiswa untuk bersekolah di sini. Ini hari kedua aku di sekolah dan mereka tetap saja meledekku yang belum mampu membeli seragam sekolah dan memperlakukanku dengan tidak sopan karena aku siswa beasiswa." Ia menangis lagi. Entah mengapa hatiku rasanya sedih melihatnya menangis seperti itu. Aku bantu ia bangkit dari duduknya. Kuangkat lengannya lalu memapahnya ke ruang UKS. "Di mana rumahmu? Apa pekerjaan orang tuamu? Sehingga kau tak mampu membeli seragam sekolah?" tanyaku penasaran. Sesaat kemudian kami sampai di ruang UKS. Dia duduk di kasur, sedang aku membantunya membuka sepatunya. Ia tampak lemas sekali. Apa dia belum makan? Apa mereka membulinya dengan kekerasan? Aku bingung kenapa aku sangat peduli dengannya. Dia masih juga belum menjawab pertanyaanku. Selepas sepatunya kubuka, ia mulai bercerita padaku. Orang tuaku meninggal dunia. Mereka mengalami kecelakaan. Tapi, untung saja pelakunya mau bertanggung jawab. Namun, takdir berkata lain. Ayah dan ibuku telah pergi dari dunia ini. Mereka meninggalkanku sendirian di sini. Awalnya aku tak tahu harus berbuat apa untuk hidupku. Tapi Allah membuatku kuat. Aku yakin bahwa semua cobaan ini ada hikmahnya. Sampai akhirnya aku mendapat beasiswa di sekolah ini dan pelaku yang menabrak orang tuaku juga masih bertanggung jawab. Terkadang ia datang menemuiku untuk sekedar membelikan makanan dan memberi uang untuk aku bisa hidup dan bersekolah layaknya anak pada umumnya. Aku percayakan semua pada Allah. Aku pasrah dan terus berusaha akan takdirnya, jawab ia yang terus menatap langit-langit UKS. Boleh aku membantu? Untuk sedikit mengurangi bebanmu? Entah kenapa niat baik itu muncul di pikiranku.
Aku bahkan masih memiliki orang tua dan hidup berkecukupan namun tak pernah merasa baik-baik saja seperti dia. Tidak perlu Alisa. Aku akan berusaha sendiri. Jawabnya penuh keyakinan. Matanya menatapku seperti berusaha meyakinkanku bahwa dirinya bisa melakukannya sendiri. Tidak apa-apa Aisyah. Aku akan membelikan baju seragammu. Nanti sepulang sekolah kita pergi ke toko baju. Dia hanya tersenyum dan mengangguk, menyetujui niatan baikku padanya. Boleh aku menjadi teman akrabmu? Sejak kemarin, belum ada satu orang pun yang ingin berteman denganku, ucapnya seperti memelas. Sementara aku juga tidak memiliki teman di sini. Lalu aku mengangguk dan tersenyum padanya. Rasanya hatiku ingin menjerit bahagia. Aku baru saja memulai hidup yang baru. Bel pulang berbunyi. Aku dan Aisyah ternyata satu kelas. Kami jadi sering mengobrol dan berbagi kisah. Namun tidak dengan kisah kelamku itu. Aku tak ingin melihat Aisyah merasa sedih dengan hidupku. Kami keluar dari pintu gerbang dan ingin menuju toko baju untuk membeli seragam sekolah Aisyah. Namun, seseorang telah menungguku di seberang sana. Aku kenal siapa itu. Edem menjemputku di waktu yang tepat. Aku menarik tangan Aisyah menuju Edem. Kak Edem, temani Alisa ke toko baju dulu ya. Ucapku memerintah dengan kata yang lebih sopan memanggil Edem dengan sebutan kakak. Edem tersenyum kecil, lalu melirik ke arah Aisyah. Edem menunjuk Aisyah dengan ibu jarinya dan menunjukkan raut wajah penuh tanya. Aku langsung tersadar dan memegang tangan Aisyah. Dia temanku kak. Dia ikut dengan kita ya. Ucapku sedikit memelas. Edem mengangguk dan membukakan pintu untuk kami berdua. Sesampainya di toko baju, aku dan Aisyah masuk untuk kemudian memilih baju seragam yang sesuai dengan ukuran tubuh Aisyah. Di sana banyak sekali seragam sekolah. Aku memilihkan baju untuk Aisyah. Seragam lengan pendek dengan rok di bawah lutut itu kuberikan pada Aisyah. Namun Aisyah hanya melihat seragam itu dengan tatapan tak suka. Aku bahkan lupa jika Aisyah tidak memakai seragam seperti itu. Lalu aku persilahkan Aisyah memilih seragamnya sendiri. Ia tersenyum dengan bahagia. Terlihat raut wajahnya yang bahagia dan senang mendapat seragam baru yang dia inginkan. Aisyah kemudian mengeluarkan sebuah buku dari dalam tasnya. Ia berikan kepadaku. Sontak aku terkejut karena buku yang diberikannya sama persis seperti buku yang dibaca anak itu. Aku tersenyum simpul padanya. Aku duduk di teras rumah, memegang sebuah buku yang Aisyah berikan padaku. Awalnya aku heran. Bahkan melihat tulisan di sampul itu saja aku sudah bingung. Bagaimana aku bisa membaca dan mempelajarinya? Fikirku kala itu. Namun, karena rasa penasaran ini terus menghantuiku, ku buka buku itu. Terdapat tulisan berbahasa Indonesia di sana. Kulihat dan kubaca tiap halaman. Betapa indah cerita di dalam buku ini. Aku terkejut karena kehadiran sosok pria di sampingku yang kuyakini itu pasti Kak Edem. Aku menoleh ke arahnya. Namun ia memalingkan pandangannya dariku dan melihat indah bintang malam ini. Aku kembali membuka buku itu dan membacanya. Kak Edem duduk di sampingku dengan jarak yang sedikit jauh. Aku tahu bahwa dia sedang memperhatikanku. Kubiarkan Kak Edem yang terus memperhatikanku. Untuk apa kau membaca itu Lisha? Tanya Kak Edem membuatku tersentak. Aku penasaran Kak. Kenapa setelah mendengar orang-orang membaca buku ini hatiku menjadi lebih tenang dan pikiranku menjadi rileks Kak? Sedang aku bukan umat beragama. Ucapku yang diiringi tanya. Teruslah membacanya. Sampai kau temukan petunjuk yang mampu merubahmu seperti dadimu. Ucapni didampingi dengan senyum kecil di bibirnya lalu pergi meninggalkanku yang penuh tanya. Aku masuk ke kamar dengan rasa penasaran dan heran. Kenapa Kak Edem mengatakan seperti Dedi? Apa Dedi melakukan sesuatu? Apa Dedi juga membaca buku ini? Apa Dedi sama penasarannya sepertiku? Pikiranku penuh tanya. Seharian ini bersekolah dan berbelanja dengan Aisyah membuatku lelah. Kubaringkan tubuhku di kasur dan terlelap dengan mendekap buku itu. Jangan lupa tunggu kisah selanjutnya dan bila bermanfaat tolong dibagikan ke teman-teman. Terima kasih.